Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arham dari PBI 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang English for Academic Purposes. Ya, langsung saja. Bagian A yaitu Definition of English for Academic Purposes. Nah, di sini ada tiga definisi dari para ahli. Yang pertama itu Flower, Dew, and Peacock 2001. Di sini dia menjelaskan English for academic purposes is generally defined as teaching English with the aim of facilitating learners study or research in that language. Jadi maksudnya di sini adalah Flower, Dew, and Peacock mendefinisikan IEP sebagai pengajaran bahasa Inggris yang bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik untuk study or research, penelitian dalam pengajaran bahasa. Nah, yang kedua yaitu dari Highland and Hump Lyons 2002. Di sini dia mengatakan EAP refers to language research and instruction that focus on the specific communicative needs and practice of particular groups in academic context. Jadi, maksud dari Highland and Hump Lyons adalah di sini EAP mengacu kepada penelitian dan pengajaran bahasa yang berfokus kepada kebutuhan komunikatif spesifik dan praktik kelompok tertentu dalam konteks akademik. Jadi ya itulah. Yang nomor 3 yaitu dari Dudley Evans and St. John. Di sini dia mengatakan define ESP to any English teaching relates to a study purpose. Jadi maksudnya di sini adalah dia mendefinisikan EAP sebagai pengajaran bahasa Inggris untuk semua pengajaran bahasa Inggris yang berhubungan dengan tujuan belajar atau study purpose. Jadi dari ketiga ini EAP dapat didefinisikan sebagai pengajaran bahasa Inggris yang bertujuan untuk study atau research. Lanjut bagian B yaitu EAP situation. Waduh, cek rambutku belum mandi. Situasi yang pertama yaitu EAP in an English-speaking country, where international students join tertiary education institutions. Jadi situasi di sini EAP di negara yang berbahasa Inggris, siswa internasional bergabung dengan lembaga pendidikan tersier. Ya, nomor 2 yaitu EAP in ESL situations where English is mainly used at all levels
of education, but in everyday situations, national language dominate. Ya, di sini ESP masuk ke dalam situasi ESL. ESL yaitu di mana bahasa Inggris terutama digunakan pada semua tingkat pendidikan dari SD sampai SMA kuliah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari bahasa nasional mendominasi. Situasi yang kedua ini digunakan pada negara Anglophone country di Afrika dan Southeast Asian countries. Nah, kita lanjut ke bagian situasi yang ketiga, yaitu EAP situation in which only certain subjects are taught in English. In example, medicine, engineering, science subject, and the national language has a dominant position in the school system. Maksudnya ini, jadi pada situasi yang ketiga ini EAP di mana hanya mata pelajaran tertentu pengajaran bahasa Inggris digunakan pada mata pelajaran tertentu, ya contohnya mata pelajaran kedokteran, engineering, atau sains, mata pelajaran sains. Dan bahasa nasional memiliki mendominasi bahasa nasional mendominasi di dalam sistem sekolah ini. Ya, negaranya yaitu di Middle East. Gak mengerti juga Middle East di mana itu. Situasi keempat yaitu ESP situations where subjects are taught in the national language. Maksudnya kapan situasi EAP di mana mata pelajaran yang diajarkan dalam bahasa nasional. Maksudnya kalau ditranslate ini, iya, situasi SP di mana mata pelajaran diajarkan dalam bahasa nasional. Contoh dari negara yang mendapat situasi keempat yaitu Amerika Latin, Southeast Asia, mainland Europe, dan Skandinavia. Oke, lanjut bagian C, bagian terakhir, yaitu classification of English for academic purposes. Jadi di sini EAP dibagi menjadi 4 kategori. Yang kategori pertama yaitu English for Science and Technology, atau disingkat EST, for Science and Technology. Apa? Saintek apa? Ya, di sini EST mengacu kepada pengajaran bahasa Inggris yang digunakan dalam publikasi ilmiah, makalah, skripsi begitu, atau laporan teknis dan lain-lain itulah. Yang nomor 2 yaitu English for medical purposes, ya, itu disingkat EMP. Di sini EMP mengacu kepada
pengajaran bahasa Inggris untuk dokter, perawat, atau pekerja medis lainnya. Ya pokoknya yang masuk itu kesehatan lah, di rumah sakit apa itu pokoknya tentang kesehatan lah. Yang ketiga yaitu English for Business and Economics Purposes. Apa singkatnya ini? EBA disingkat EBA. EBA di sini mengacu kepada mengembangkan skill bahasa Inggris, seperti skill writing, vocabulary, reading, listening, apa lagi tuh? Reading, listening, apa gue lupa sebut itu. 2000 years later. Oh, writing. Jadi dari yang kusebut tadi, EBA mengacu pada mengembangkan skill dari 5 tersebut dalam bidang bisnis dan ekonomi. Ya, dalam bidang bisnis dan ekonomi pokoknya bisnis. Dalam bidang bisnis ya pelajari itu vocabulary, semuanya pokoknya skill bahasa Inggris pelajari dalam EBA ini. Nah, yang keempat yaitu English for Legal Purposes. Nah, ini singkatnya ELP lah. Nah, ini ELP mengacu pada pengajaran bahasa Inggris, untuk apa nih yang disebut untuk pengacara, hakim, pokoknya yang masuk di hukum pekerjaan hukum begitu, yang di dalam ya kayak begitulah, diajar vocabulary-nya dalam dan lain-lain. Ya, saya kira cuma itu yang saya bisa sampaikan, 3 topik dari definition of ESP, definition of ESP, definition of EAP situation, dan classification of EAP. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.